Romo, suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan mengikuti jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat ini kita adakan visualisasi bersama OMK. Mari kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama mengikuti jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Marilah kita awali dengan doa. Lagu pembuka dulu. Bersama-sama. Ya Yesus Kristus Tuhanku, Engkau telah menempuh jalan salib karena terdorong oleh cintamu kepada kami. Sementara itu kami malah meninggalkan Engkau tanpa tahu berterima kasih. Namun kami mau mencintaimu, dan karena mencintaimu kami menyadari dan menyesali dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, ampunilah kami dan berkenankanlah kami menyertai jalan salib-Mu. Engkau telah menerima salib karena cintamu yang besar kepada kami. Ya penebus kami rela mati demi cinta kami kepadamu. Ya Yesus, kami ingin hidup dan mati dalam persatuan dengan Dikau. Amin. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita mengikuti jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus.
untuk memenuhi titik penggenapan, perjuangan pun mencapai kepenuhan. Maka detik-detik akhir kepenggapaian itu rasanya kian menarik untuk disimak. Apabila di balik kisah itu ada maksud tertentu yang mau disampaikan. Apalagi kalau mau menyimak dari kurban Sang Gembala Agung bagi keselamatan domba-dombanya. Yesus dan para murid pergi ke Taman Getsemani. Di sana ia mulai bersiap untuk mengalami penderitaan yang kejam dan kematian yang mengerikan yang telah menantinya. Ia sangat takut dan gentar. Apa yang dirasakan oleh Yesus saat itu merupakan suatu ketakutan akan kematian dan suatu perasaan duka cita yang mendalam. Sebuah kematian yang menyedihkan yang akan ditanggungnya, ditinggalkan di kayu salib tanpa ada yang membantu. Karena itu, Yesus meminta kepada Bapa yang kekal supaya dibebaskan darinya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ia berkehendak mati untuk kita, namun dalam seluruh penderitaannya yang mengerikan di Taman Getsemani itu, ia menunjukkan bahwa dirinya ketakutan dan berduka cita, sehingga kita tidak mungkin mengandaikan bahwa karena ia adalah yang ilahi, kematiannya tentu tanpa penderitaan. Tidak, ia ingin kita mengerti bahwa bukan saja ia berkehendak untuk mati bagi kita, tetapi juga menunjukkan bahwa kematiannya sungguh mengerikan, sehingga hal itu sangat menakutkannya, bahkan sebelum hal itu terjadi. Salam, Rabi. Engkau akan menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Yesus ditangkap, diikat dan ditawan yang mestinya untuk para penjahat atau para budak, bukan untuk para raja, santo para santo. Namun sebenarnya bukan tali-tali atau rantai-rantai ini yang mengikat Yesus, tetapi cintanya kepada manusia yang membuat Yesus menjadi tawanan. Jadi, orang inilah yang mengaku bahwa dirinya adalah Mesias. Begitu banyak kabar tersiar tentangmu. Katanya engkau dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Sekarang, katakanlah kepada kami semua bahwa engkau adalah Mesias. Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu tidak akan percaya. Dan mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Berarti
Berarti engkau adalah anak Allah. Engkau sendiri yang mengatakan itu. Cukup, ia sudah menghujat Allah. Jangan kita teruskan lagi. Kita sudah mendapatkan bukti yang cukup. Kita semua sudah mendengar dari mulutnya sendiri. Untuk apa kita mendengarkan kesaksian lagi? Benar. Mari kita segera bawa orang ini ke Pilatus agar ia mengadilinya untuk kita. Ajakan itu disambut dengan anggukan oleh yang lain. Segera gerombolan para imam dan prajurit serta rakyat membawa Yesus kepada Pilatus, wali negeri itu. Kamu, apa yang telah diperbuat orang ini sehingga pagi-pagi buta kalian membawa dia kepadaku? Apakah Tuanku Pilatus tidak mendengar apa yang telah diteriakkan oleh rakyat? Dia telah banyak menghasut rakyat dan telah membuat banyak keresahan bagi rakyat. Mereka menginginkan Tuanku mengadili orang ini. Apa salah orang ini? Apakah Tuanku tidak pernah mendengar? Orang ini telah menghujat Allah dan mengaku sendiri bahwa dirinya adalah raja. Menurut hukum Taurat, ia harus dihukum sebagai penjahat. Apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah pertanyaan ini muncul dari pikiran Tuhan sendiri atau mendengar dari orang lain yang berkata tentang saya? Bawa ia kepadaku, aku akan memeriksanya sendiri. Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Mengapa aku harus menghukum dia? Apakah Tuanku tidak melihat bahwa ia telah menghujat Allah dengan mengaku sebagai anak Allah dan juga bahwa ia telah mengaku sebagai raja? Sekali lagi, dalam hukum Taurat ia harus dihukum sebagai penjahat. Aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu pas bagi kamu, dan aku akan mendera orang ini dan membebaskan dia. Jangan bebaskan dia! Salibkan dia! Apakah aku harus menyalibkan rajamu? Dia bukan raja kami! Satu-satunya raja kami adalah Kaisar! Benar! Satu-satunya raja kami adalah Kaisar! Ambillah dia dan salibkan dia. Tapi aku tidak bertanggung jawab atas dosa orang ini, sebab aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Biarlah darahnya kami yang tanggung! Biarlah keturunan kami juga ikut menanggung dosanya! Ambillah dan salibkan dia.
mana Yesus dianiaya. Mereka menyeretnya, mereka mendorongnya, mereka mengikatnya dan mereka memukulnya. Pandanglah Yesus, ia seperti anak domba jinak yang dibawa ke tempat pembantaian. Di manakah para muridnya? Mengapa mereka tidak mencoba menyelamatkannya? Mengapa mereka tidak sekurang-kurangnya membela dia di depan para hakim? Mereka meninggalkan dia. Duri-duri itu menusuk dalam-dalam di kepala Yesus, bahkan sampai menembus otaknya. Mahkota berduri itu yang menyebabkan darahnya yang mulai mengalir sedemikian banyaknya, sehingga masuk ke dalam matanya dan menutupi wajah serta janggutnya. Duri-duri itu menimbulkan kesakitan yang luar biasa dan lama pada Yesus. Suatu kesakitan yang selalu berulang setiap kali ia menggerakkan kepalanya. Suatu kesakitan yang terus-menerus sampai akhirnya ia menundukkan kepalanya saat wafat. Salam, wahai raja orang Yahudi. Pasang itu. Tuanku, hendaknya tuanku jangan menulis demikian. Dia bukan raja kami, tapi dia yang mengatakan demikian. Apa yang tertulis tetap tertulis. Yesus memulai penderitaannya. Ia diseret oleh prajurit untuk disalib. Salib dibawa kepadanya untuk dipikul menuju pendakian tinggi Kalvari. Yesus merangkul dan mencium salibnya, seakan-akan ia telah menanti selama 33 tahun untuk memikulnya menuju tempat kematian. Menanti selama hidupnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jiwaku, apakah engkau melihat Tuhanmu yang akan mati untukmu? Pandanglah ia ketika mengikuti jalan itu. Lihatlah kepalanya yang merunduk, lututnya yang lemah, tubuhnya yang terkoyak oleh luka dan meneteskan darahnya yang berharga. Sebuah mahkota duri di atas kepalanya dan salib berat di atas tubuhnya. Dipikulnya di atas bahunya begitu berat. Penyakit-penyakit kita yang sebenarnya ditanggung. Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Pandanglah dia
yang berjalan dengan kesulitan yang demikian, sehingga pada setiap langkah ia seolah-olah siap untuk mati di jalan itu. Bunda, engkau ayu bertudung pelangi senja, anggun tubuh harum ratus bunga, seberkas cahaya masuk seketika berkuasa, degup jantung mendesah, jatuh dagu. Engkau jernih, berair batin terbaca, welas asih darah yang tak bernoda, seberkas cahaya masuk seketika berkuasa, lidah keluh berucap, luruh dagu. 1000 malaikat berlaku di tingkah selaksa harapmu, dagu dalam genggamanmu. Bantu orang ini memanggul salib. Saya. Iya, kamu. Bantu dia cepat. Entah mengapa kau memilihku, apa salahku dan apa dosaku, sehingga aku harus ikut memanggul salibmu. Bukankah aku tak mengenalmu? Aku menolak, aku memberontak, bahkan aku berteriak. Aku menyesal. Mengapa harus aku? Kita hanya baru berjumpa, tanpa pernah saling menyapa, apalagi berkata, aku tak mengenalmu. Semakin keras aku memberontak, aku kalah. Aku pun luluh dalam keheningan matamu. Aku pun tergerak. Gerakanlah dayung perahuku melintasi kebimbangan. Tebarkanlah aroma cintamu, gelombang cintamu yang sejuk membasuh hati. Terhapuslah semua keakuan diri bersahabat. Kulihat Yesus berjalan terpuruk merunduk. Dari kejauhan ku pandang wajahmu. Keringat dan debu bercampur darah menghiasi wajah. Aku mendekat dan tampak jelas para pendusta bernyanyi dalam caci makian, para pengkhianat menari kegirangan demi pandangan, dan para cucunguk sambil berteriak dan meludah pada sebuah wajah yang sepertinya tak bermartabat manusia. Aku mendengar engkau berkata, usaplah wajahku anakku. Aku dekil dan letih. Manusia tak kuasa menahan perih. Biarlah aku terpedang terlelap diam menantikan melayani. Andai dengan usapanmu buat aku pulih. Gambar wajahmu yang telah menyembunyikan kesombongan kami. Beban dan rasa sakit yang begitu menyiksa terus dialami oleh Yesus. Siksaan fisik dirasakan Yesus selama perjalanan.
pukulan serta tendangan diperoleh Yesus dari prajurit yang mengawalnya. Siksaan mental dialami oleh Yesus lewat cemoohan dari rakyat yang mengikuti jalan salib ini. Siksaan itu bertambah berat dengan kejatuhan Yesus kedua kali di bawah kayu salib. Luka-luka di sekujur tubuh kembali mengalirkan darah yang menambah perih jalan menuju kematian. Tetesan darahnya ibarat segenggam kepedihan yang terselubung dalam selaksa keletihan. Matanya menatap nanar kerikil-kerikil tajam jalanan dan bayangan tubuhnya sendiri sebagai bayang-bayang kematian. Namun kecintaan Yesus kepada umatnya dan ketaatannya kepada kehendak Bapa membuat ia bangun lagi dan melanjutkan perjalanannya yang menyakitkan menuju kematian. Naluri keibuan seorang wanita tak bisa dipungkiri. Penderitaan berat yang dialami Yesus membuat wanita Yerusalem menangisi dia. Tangisan yang penuh iba ketika melihat Yesus berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dengan tubuh berlumuran darah, sementara ia harus terus berjalan memikul salibnya yang berat. Ibu, janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah anak-anak kalian. Tangisan itu merupakan tangisan atas dosa-dosa yang telah dilakukan manusia terhadap Yesus. Karena dosa-dosa itulah Yesus menderita, dan manusia masih selalu menambah penderitaannya. Dengan dosa-dosa yang diperbuat terhadap-Mu yang selalu mencintai kami. Dalam taubat kami yang sejati, kini kuharapkan dosa, kini kuratapi dosa dan pelanggaran. Yesus jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Kekuatannya sudah hilang sama sekali, dan kekejaman para prajurit melampaui batas kemanusiaan. Mereka terus mendorong Yesus untuk melangkah maju, meskipun ia tak sanggup lagi untuk melangkah. Kala itu ambang kematian sudah di pelupuk mata. Pelukan maut menanti dan kehidupan mencibir. Ialah tak akan pernah berlalu. Ketakberdayaan Yesus memberi manusia kekuatan yang secukupnya untuk melawan godaan kehormatan manusiawi dan kecenderungan jahat yang membuat manusia melupakan persahabatannya dengan Tuhan. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, ulurkanlah tanganmu.
jubah manusia ini elok nian. Mari kita potong-potong agar kita semua mendapatkannya. Bentar kawan-kawan. Jubah ini terlalu indah. Sayang kalau dipotong menjadi beberapa bagian. Sebaiknya kita undi saja untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Ya, kita buang undi untuk memperebutkannya. Golgota bukit cadasmu, kau bungkam hidupnya tanpa kompromi. Engkau tuntaskan luka dendammu pada pedihnya anyaman mahkota duri, dan pada pedihnya goresan memar cemeti. Pada pinta iba keluh dahaga yang tak tertahan, pada rembesan air mata bunda yang memandang derita putranya. Bapa, kasihanilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hai, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Jangan kamu bicara begitu. Kita memang selayaknya dihukum. Kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan yang telah kita lakukan. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Marilah kita hening berlutut di hadapan Tuhan. Sungguh, orang ini adalah anak Allah.
jika aku memandang tubuhmu, tiada lagi yang kulihat selain luka dan darah. Dan jika aku memandang hatimu, hanya penderitaan dan kepahitan yang kulihat, yang membuat engkau menderita kesakitan akan kematian. Siapa selain Allah yang dapat begitu merendahkan dirinya sampai menderita sedemikian hebat untuk makhluk ciptaannya, ciptaan yang masih dicintai karena engkau masih sebagai Allah. Dalam roh kami mendekati salibmu, dan kami mengingat bahwa engkau wafat hanya karena kasih yang engkau berikan kepada kami. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, demikian peristiwa jalan salib kita pada peristiwa Jumat Agung ini. Marilah kita mohon berkat sebelum menutup jalan salib ini dengan lagu penutup. Romo berkenan untuk memberikan berkat. Tuhan bersamamu. Semoga berkat sengsara wafat Kristus yang kita rayakan pada hari ini, kita dimampukan untuk senantiasa juga menanggalkan cara-cara hidup kita yang lama, untuk kemudian senantiasa lahir bangkit sebagai pribadi-pribadi yang baru. Dan semoga berkat kasih karunia, rahmat cinta kasih Allah senantiasa tinggal tetap atas diri kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita bawa dalam doa-doa kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akhiri dengan lagu penutup. Kita nyanyikan bersama-sama.
perhatikan dulu. Menghadap ke umat, menghadap. Romo, suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih, kami bersama OMK mencoba menghayati jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus lewat visualisasi jalan salib ini. Semoga berkenan dan semakin meneguhkan iman kita. Amin.